Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vio Aditya Martin dengan NIM 211207310305. Nah, tujuannya dibuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ekonomi mikro, ekonomi Islam. Nah, yang diampu oleh Ustazah Maryani. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Nah, baik, yang pertama yaitu mengenai teori biaya Islam. Nah, pengertian biaya dalam ilmu ekonomi adalah biaya kesempatan. Konsep ini dipakai analisis teori biaya produksi. Dalam konsep ini ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat terutama melalui laporan keuangan, contohnya biaya listrik, telepon, air, pembayaran gaji, karyawan, dan yang lain sebagainya. Nah, biaya implisit adalah biaya kesempatan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya barang modal, dan biaya kewirausahaan. Nah, biaya barang modal dalam ekonomi, penggunaan barang modal bukanlah beberapa besar uang yang harus dikeluarkan untuk menggunakannya, melainkan beberapa besar pendapatan yang diperoleh bila mesin disewakan kepada perusahaan lain. Nah, sumber daya ekonomi mempunyai nilai karena sumber daya tersebut bisa digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa untuk konsumsi. Nah, ada 4 etika nih dalam sebuah perusahaan menggunakan sumber daya untuk memproduksi sebuah produk tertentu. Produktivitas yang tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Produktivitas dan biaya mempunyai hubungan terbalik. Jika produktivitas makin tinggi, biaya produksi akan makin rendah. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Nah, dalam konsep biaya ada biaya jangka panjang, ada juga jangka pendek. Nah, jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan. Bisa ukuran hari, minggu, dan bulan. Seperti itu. Nah, sedangkan yang jangka pendek bisa teman-teman pahami sendiri ya. Nah, pastinya sebaliknya dong, seperti itu. Nah, teori maksimalisasi biaya. Definisi biaya adalah dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Nah, analisa biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Nah, pengertian biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, analisis yang paling fundamental dalam menerangkan analisa biaya adalah fungsi hubungan antara biaya produksi dengan tingkat output yang akan dicapai dalam satu periode. Nah, faktor produksi adalah biaya yang dinilai dengan uang sehingga total biaya mencerminkan jumlah faktor produksi yang dikorbankan. Pembahasan teori biaya menggunakan 2 asumsi, yaitu perusahaan bergerak pada persaingan sempurna, harga output ditentukan pasar. Nah, sedangkan faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal, tenaga kerja dalam jangka pendek hanya tenaga kerja yang bersifat variabel, seperti itu. Nah, kemudian yang poin ketiga yaitu efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Nah, dalam ekonomi konvensional, alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain, seperti itu. Pada intinya, ketika sumber daya yang ada telah habis teralokasi, maka itu dikatakan efisien tanpa memperdulikan apa itu adil ataupun tidak. Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam lebih memperhatikan nilai keadilan, seperti itu. Nah, jadi kalau konvensional itu tidak memandang dari segi keadilan, nah sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam, nah itu masih memandang dari segi keadilan, seperti itu, mengutamakan toleransi, seperti itu. Selain itu juga konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya peningkatan sumber daya, bukan hanya menghabiskan sumber daya untuk dialokasikan secara efisien. Nah, seperti itu. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada 2 nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan juga nilai keadilan. Nah, pendapat ini didasarkan atas
kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami bahwasanya ekonomi Islam ini berdasarkan dua prinsip, yaitu yang pertama kebebasan, yang kedua dari segi keadilan, seperti itu. Nah, yang mana ilmu ekonomi Islam ini apa istilahnya? Dalam segi pandangan ekonomi Islam, harta kekayaan itu semata-mata milik Allah. Seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu konsep struktur pasar dalam Islam. Nah, ada pasar monopoli dan ada oligopoli. Nah, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual atau hanya ada satu perusahaan menjual satu produk komoditas tertentu. Ada banyak pembelinya dan barang yang dihasilkan tidak mempunyai pengganti yang mirip, seperti itu. Nah, ciri-ciri pasar monopoli: ada hak paten, ada hak pemerintah, seperti halnya misalnya perusahaan listrik, telepon, dan sebagainya. Nah, kemudian perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya gitu. Nah, terus yang keempat yaitu pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi, seperti itu. Pasar monopoli dalam pandangan Islam menurut Imam Qardawi, monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Ikhtiar ini bisa saja disamakan dengan menimbun barang, seperti itu. Nah, kemudian pasar oligopoli. Pengertian secara bahasa, oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Seperti itu, oligopoli, beberapa penjual di pasar gitu. Nah, konsep mekanisme pasar dalam Islam, seperti itu. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Berdagang adalah aktivitas yang dominan dilakukan di pasar. Islam sangat mendukung aktivitas perdagangan. Dalam penerapannya, Islam juga memberikan pencerahan berupa adanya aturan rambu-rambu yang harus dijalankan oleh umat Islam. Nah, mekanisme pasar dalam Islam, dalam sistem ekonomi Islam pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa, akan tetapi kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam bukanlah kebebasan yang mutlak seperti yang ada dalam ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan tersebut, diantaranya tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi, mengutamakan kemaslahatan bersama, seperti itu. Nah, mungkin dalam segi penjelasan saya ada kekurangan, seperti itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami mahasiswa yang berusaha untuk menjelaskan poin-poin kelima tadi secara maksimal, seperti itu. Saya sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, agen of social control, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Nah, namun kekeliruan ini tidak bisa dikatakan fatal, seperti itu. Saya juga mohon maaf dari awal hingga akhir apabila terjadi kesalahpahaman ataupun penjelasan yang kurang maksimal. Saya mohon maaf atas nama pribadi Vio Aditya Martin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.